Itu kan tidak selamanya kemudian berlawanan. Pada saatnya kita kan berteman kok. Jadi politik mah jangan alergi. Yang kemudian mungkin di pesta demokrasi pemilu legislatif kita akan bertarung semua partai politik. Tapi ingat di pilkada mungkin kita bisa bersatu. Bisa berkoalisi. Iya. Jadi tidak ada lawan, tidak ada kawan yang abadi di politik. Tapi persahabatan akan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Masih di kemeriahan Semarak Kemerdekaan bulan Agustus nih. Kami hari ini mengundang tokoh muda inspiratif di Provinsi Banten. Beliau mantan jurnalis senior, Suhu Saprol, Guru Saprol ini. Setelah hadir di studio mini Bagus Podcast, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Amrin. Waalaikumsalam, Om Saprol. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Awet muda Bang kita ini. Iya, tapi kelihatan tua dari kelihatan tua dari kepala. Hatur nuhun Bang, sudah Siap. mampir ke Bagus Podcast. Kami penasaran ingin bincang banyak dengan Bang Amrin. Tapi yang di rumah pasti nggak asing dengan beliau. Beliau ini senior Saprol di kampus, senior Saprol di salah satu media cetak terbesar di Banten juga. Beliau karirnya tinggal selangkah lagi jadi Pimret. Saprol inget banget 2017 kalau nggak salah beliau akhirnya memilih pensiun dari jabatan sebagai salah satu redaktur pelaksana di media cetak terbesar di Banten. 2017 Bang ya? Iya, kalau tidak salah 2017. 2017. Waktu pemilihan gubernur itu ya. Nah, Pemilihan itu. gubernur. Tapi 5 tahun ke sini bahkan 6 tahun Saprol masih belum berani bertanya. Alasan saat itu Bang Amrin meninggalkan profesi yang membesarkan namanya. Kenapa Bang saat itu Bang? Apa ya? Hidup itu pemilihan menurut saya. Dulu kenapa saya memilih dari sarjana matematika harus ikut ke jurnalistik, kemudian harus ketika di dunia jurnalistik saya juga harus keluar dari jurnalistik, kan hidup pilihan. Itu pilihan bagian dari pilihan politik menurut saya. Pilihan politik untuk bisa hidup lebih baik lagi, untuk lebih bermanfaat lagi. Itulah secara bijaksananya lah. Sedap. Sebenarnya panutan Saprol ini sama, Saprol juga orang Lebak, Bang Amrin juga kelahiran di Lebak. Tapi perkiraan kita dulu begitu 2017 Bang Amrin memilih pensiun dari jurnalis, wah pasti nyalek ini di 2019. Nyatanya enggak. Makanya kita penasaran di 2024. Bang Amrin ini kan sudah jadi politisi murni nih ya. Sudah, pengurus ya? Pengurus. Sejak tahun kapan menjadi anggota partai politik ini? Pengurus itu kalau saya sejak resmi ya 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu udah resmi. Dan pengurus. Dan mantap di Golkar. Mantap di Golkar. Enggak tergoda partai politik yang lain saat itu. Tidak. Subhanallah. Emang dari dulu paling konsisten beliau kalau sudah memutuskan sesuatu udah nggak bisa dirayu lagi. Tapi ini banyak yang WA Saprol juga Bang. Siap. 2019 Bang Amrin 2017 pensiun dari jurnalis, 2019 disangka nyalek ternyata enggak. Apa kabar 2024 Bang? Gimana dengan 2024 Bang? Saya sih bangga melihat teman-teman yang tadinya di dunia jurnalistik kemudian beralih memilih jalan politik menjadi calon anggota legislatif. Tapi mohon izin saya tidak mencalonkan diri. Biar teman-teman saya doain teman-teman sukses semua lah. Alhamdulillah. Kita sudah dari 4 wartawan di Pokja saja Bang, 3-nya sudah kita undang. Siap. Dan mereka mantap memilih untuk menjadi wakil rakyat, mencoba di 2024. Tapi lalu kemudian banyak yang bertanya, apa yang dikejar Bang Amrin dengan ikut partai politik tapi nggak nyalek? Apa sesungguhnya Bang ambisi Bang Amrin di partai politik? Iya. Jadi gini, sedikit panjang nih saya cerita. Asik. Dulu sama Saprol kan alumni Untirta FKIP pula kita kan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Harusnya kita jadi guru nih. Harusnya kita sama-sama jadi guru. Dulu saya
tidak berpikir saya cita-cita menjadi apa. Jadi dulu kakek saya memberikan pesan bahwa hidup itu harus bermanfaat aja dulu itu. Oleh karena itu setelah lulus dari Matematika Untirta, FKIP pula, saya tidak memilih profesi guru kan. Karena saya berpikir untuk tingkat manfaat tadi. Lalu saya berpikir untuk saya kemudian kalau jadi guru ya bermanfaat, tapi kemudian tidak pada level dalam mempengaruhi politik, kebijakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kan terkenal di kita ada pilar demokrasi, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada lagi 4 pilar, pilar keempat yaitu jurnalis, affairs, jurnalis. Nah ini yang mempengaruhi 3 pilar ini kan. Oleh itu saya masuk jurnalis, walaupun sarjana saya matematika. Nah setelah jadi jurnalis ternyata bangsa kita, negara kita kemudian kebijakan apapun itu berada di tangan-tangan orang-orang politik. Presiden kita orang politik, menteri kita orang politik, gubernur kita orang politik, bupati kita orang politik. Dan pembuat kebijakan dari tingkat pusat sampai daerah adalah orang-orang politik. Makanya jika ingin saya berpikir, jadi kalau saya ingin banyak bermanfaat bagi orang banyak, kemudian saya harus masuk kepada lingkar pembuat kebijakan. Lingkar yaitu orang-orang politik. Makanya jalur politik saya harus ambil. Setelah jadi jurnalis, saya harus masuk ke lingkar politik kan. Dan alhamdulillah saya menyelami itu sekarang. Asik. Dan ya walaupun tidak menjadi pembuat kebijakan, minimal ya pembisiknya dalam tanda kutip lah. Kadang sebuah negara emang yang menentukan pembisiknya sebenarnya. Tanda kutip. Bang Amrin Saprol terkecoh 2 kali. Kenal Bang Amrin, calon guru, aktivis di Untirta. Wah, udah dicap sama orang, Bang Amrin pasti jadi ASN, jadi PNS. Pleduk, tiba-tiba memilih jurnalis. Kemudian setelah di jurnalis ke partai politik. Disangka orang, Bang Amrin pasti jadi wakil rakyat nih, jadi dewan. Ternyata Bang Amrin di luar dari prediksi banyak orang. Lalu senyaman apa di partai politik dengan saat menjadi jurnalis, Bang? Setiap pilihan politik, setiap pilihan hidup kan punya suasana yang berbeda. Kita di dunia jurnalistik suasananya juga berbeda. Kita berhubungan dengan deadline, kita berhubungan dengan aspirasi masyarakat dan lain sebagainya. Ternyata di dunia politik kita lebih menyelami itu. Dulu kan kalau kita punya aspirasi dari masyarakat, kita tulis kan, kita beritain yang kemudian direspon sama pejabat-pejabat terkait gitu. Kalau sekarang kita nggak perlu lagi menulis, kan kita kenal dengan pejabat. Tinggal kita bisikin aja. Kita sampaikan secara baik-baik, secara elegan gitu misalnya. Dan alhamdulillah kan banyak juga kemudian kebijakan-kebijakan yang ya sama-sama punya niat baik, kemudian menjadi sebuah kebijakan yang itu manfaatnya lebih banyak dirasain masyarakat. Dirasain masyarakat banyak ya. Dan itu kebahagiaan buat kita. Ini yang harus Saprol tanyakan. Selama jadi jurnalis, Bang Amrin juga sudah dekat dengan partai politik dan para tokoh di partai politik yang ada di Banten. Begitu Bang Amrin menetapkan masuk ke partai politik, memilih Partai Golkar, kalau ketemu para tokoh politik non Golkar gimana, Bang, awal-awal itu respon mereka itu? Ya saya jujur, saya selama menjadi wartawan kan berhubungan baik, berkomunikasi baik. Jadi kepentingannya itu waktu dulu bukan lagi kepentingan politik. Tapi ketika saya menyelami politik, ternyata ya semua partai politik sebenarnya sama. Ya tujuannya sama. Mereka untuk meraih kekuasaan, untuk kemudian lebih banyak bermanfaat buat masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dipilih, itu misalnya kan. Ya kemudian secara komunikasi itu pula banyak teman-teman yang maklumin itu gitu. Saya kemarin di Cilegon ketemu Pak Sanuji, PKS. Saya kemarin ketemu Pak Andra juga waktu di Sarangga WFM, ketemu Pak Andra yang sekarang di Gerindra kan, ketua DPRD Banten, dan banyak ketemu-temu yang dulu menjadi narasumber saya, dan mereka memaklumi itu semua kan pilihan politik. Politik itu kan tidak selamanya kemudian berlawanan, pada saatnya kita kan berteman kok. Jadi politik itu jangan alergi, yang kemudian mungkin di pesta demokrasi pemilu legislatif kita akan bertarung semua partai politik. Tapi ingat di pilkada mungkin kita bisa bersatu. Bisa berkoalisi. Jadi tidak ada lawan, tidak ada kawan yang abadi di politik. Tapi persahabatan akan selamanya. Emang udah politisi murni enak banget ya, ngalir. Tapi ada nggak ya?
Bang Amrin kenapa nggak ikut partai saya aja? Lelucon seperti itu ada nggak? Ada beberapa senior lah, ada beberapa senior. Saya juga kan saya pandang semua partai politik itu baik, semua partai politik baik. Tapi kemudian kenapa milih Partai Golkar, walaupun ini partai order baru misalnya, tapi menurut saya pribadi ini partai politik yang sungguh sangat demokratis. Sungguh sangat demokratis. Iya, dia tidak demokrasinya berjalan. Tidak terpimpin lah bahasanya. Bukan demokrasi terpimpin, tapi murni semua orang punya kesempatan yang sama. Bahkan mungkin saya bisa jadi ketua umum Golkar kan, karena saya punya kesempatan itu kan. Amin. Ya, nggak tahu juga. Belum ada kan yang dari Banten sampai mungkin tahun kapan gitu. Tahun kapan? Siap, Bang. Tapi ini mulai serius nih. Bicara soal politik, nama Abang sudah didengar orang. Di 2017 ketika pensiun dari jurnalis, Abang termasuk salah satu bagian dari tim yang memenangkan pertarungan Pilgub Banten. Ya, Pak WH sama Pak Andika waktu itu. Pak WH sama Pak Andika. Saya ingat banget Bang Amrin ada di situ dan menang. Ya, Pak Wahidin. Lalu di pilkada Abang fokus di Tangsel, menang. Ya. Lalu mungkin di beberapa ada yang tidak mencapai target. Ketika sudah terjun ke dunia politik, apa makna menang dan kalah ketika pilkada ataupun pileg, Bang? Ya, saya dulu di pilkada dulu ya. Sebelum ke pileg kan saya di pilkada dulu. Gimana juga dunia pilkada itu sudah dipastikan membutuhkan orang-orang media sebagai bagian dari strategi, Nah, jadi waktu pertama berkecimpung di pilkada itu pilkada Provinsi Banten dulu ya, di 2017 itu di WH Andika. Menurut saya tantangan bagi orang matematika itu seperti menyelesaikan ada satu soal kita harus menyelesaikan dengan satu rumus atau 2 rumus, 3 rumus untuk kemudian mendapatkan hasil yang baik. Nah, seperti tantangan aja. Tantangan gimana setelah menang itu hanya kepuasan batin aja. Kepuasan batin yang kemudian kita percaya orang yang kita dukung, orang yang kita kemudian sukseskan untuk menang di sebuah pilkada itu bisa memberikan banyak manfaat ke banyak orang, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Tapi kita yakin dia bisa memberikan manfaat banyak. Ya sukses Pak WH Andika, saya terbilang ya sukses. Terlepas dari kontroversi atau sisi negatif positif, ya ada sebagian hal baiknya banyak juga. Untuk pengalaman yang ketika menjadi tim pemenang di pilkada kemudian kalah, apa Bang evaluasinya? Saya belum mengalami di pilkada saya kalah. Pilkada mana saya? Ini udah benar. Makanya ada saya pernah. Menang terus saya. Menang terus. Kalau saya terlibat di pilkada menang terus. Rumusnya ketemu. Kalau mau jadi politisi sukses, pilih jurusan matematika ya. Walaupun banyak pihak yang memenangkannya lah, banyak pihak. Tapi saya mengalami pesta demokrasi yang kemudian saya terjun di dalamnya menjadi bagian dari tim pemenangan. Semua menang. Siap, semua menang. Di sesi soal politiknya, mungkin nggak di 2029 Bang Amrin tertarik untuk ikut jadi kontestan di pemilu 2029 misalnya? Ya, untuk 2014 ini saya tidak berminat. 2024 enggak, Saya di 2012 belum punya niat lah secara batin. Tapi mungkin seiring berjalannya takdir mungkin aja menjadi bagian dari pilihan. Kita lihat aja nanti. Asik. Ya, emang. Takdir siapa yang tahu. Iya. Kita ke segmen yang setiap hari dilakukan oleh Bang Amrin. Abang sekarang aktivitasnya staf khusus bidang media Bupati Serang. Artinya ketemu dengan wartawan yang setiap hari. Apa berasa mimpi nggak Bang dari yang jurnalis biasa liput bupati, gubernur, akhirnya sekarang menjadi tim medianya kepala daerah, gimana Bang? Ini seperti apa ya, dulu saya berada di luar pemerintahan menjadi seorang jurnalis. Kemudian saya sekarang berada di pemerintahan, jadi bagian dari pemerintahan walaupun bukan ASN yang diangkat, dipercaya, diberi amanah oleh Ibu Bupati Serang menjadi staf khusus. Jadi saya seperti melihat di seberang sana, seperti
badan saya sendiri ketika saya menjadi wartawan. Oke. Jadi teman-teman jurnalis mengkritik Pemda, saya juga dulu pernah mengkritik. Dulu saya mungkin memuji keberhasilan pembangunan, saya juga pernah dipuji gitu misalnya. Jadi kemudian saya harus memahami juga karakter media dari media mainstream, media sekarang adalah media cetak, media online, media termasuk media-media podcast. Saya harus memahami strukturnya, karakternya, termasuk saya harus memahami karakter-karakter platform-platform media sosial. Itu saya pahami betul gitu misalnya. Jadi seperti kalau saya sih sekarang kalau teman-teman wartawan mengkritik Ibu Bupati Serang secara jabatan kemudian secara pemerintahan itu kok dulu saya ngeritik enak banget gitu. Tapi kok sekarang ketika saya di dalam dikritik tuh nggak enak gitu. Walaupun memang ya lumrah lah teman-teman wartawan melakukan kritik itu kan jadi bagian dari lumrah dan saya harus ya memakai jalur-jalur aturan-aturan media untuk menghadapi kritik-kritik tersebut. Ya bagus juga sih. Biar dinamis aja pembangunannya. Asik karena. Tapi ada catatan Abang nggak perkembangan jurnalis di Banten seiring dengan perkembangan teknologi juga? Sekarang kan luar biasa. Di Banten meledak banget media online. Apa perbedaan di zaman Abang dengan yang sekarang? Ya dulu mungkin di tahun 2017 ke bawah sebelum saya kan yang berjaya itu media cetak. Media cetak sama media TV, media televisi. Seiring berjalannya waktu kemudian bermuncullah media-media online yang memasuki mendinamisasi disrupsi tadi, perubahan-perubahan teknologi juga di dalamnya. Nah, saya lihat memang media online sekarang banyak banget. Tapi saya yakin juga kemudian jika teman-teman media apapun ya, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, kejayaan itu akan sulit dicapai. Kan sekarang teman-teman melihat perkembangan media cetak nasional. Sekarang yang tersisa media cetak nasional mungkin 1-2. Tempo sekarang sudah mengurangi, mau saya menyebut produk, Tempo sudah mengurangi cetaknya, Sindo sudah mengurangi cetak. Sekarang kan Kompas mungkin masih bertahan. Nanti juga dari sekarang media-media online juga sama, semakin banyak media online, tapi kemudian masyarakat lebih banyak menerima informasi dari media sosial. Oleh karena itu kemudian media-media online melakukan integrasi, dia menyampaikan informasi juga melalui media sosial, bikin akun medianya dan lain sebagainya kan juga berjalan. Tapi ke depan saya yakin masyarakat akan harus semakin didewasakan untuk menyaring informasi itu. Karena nanti ke depan masyarakat tidak lagi nyari informasi, tapi informasi yang mencari masyarakat. Contoh saya kasih contoh dulu. Dulu kalau kita lapar nih, bisa lapar dulu zamannya kita jadi wartawan. Ketika kuliah, kita lapar kan kita nyari warteg. Betul. Ya, nyari warteg depan kampus, nyari warteg depan kosan dan sebagainya kan nyari tempat. Tapi sekarang warteg yang nyamperin kita kan. Ya kan? Ya, warteg yang nyamperin kita melalui ojek online dan sebagainya. Nah, sama informasi juga. Dulu kalau orang pengen dapat informasi, mereka dapat nyari koran di setiap trotoar, di setiap lampu merah. Kemudian mereka juga nyari ke oplah-oplah. Nyari sekarang oplah-oplah koran udah nggak ada kan? Iya, betul. Ya, sama sekarang media online juga. Kalau teman-teman tidak melakukan inovasi ke depan, saya yakin juga tantangannya semakin berat. Makanya itu saya selalu berpikir bisnis itu sekarang tidak lagi harus mencari, tapi menciptakan. Udah dapat kuatnya kita hari ini harus menciptakan bisnis. Iya, menciptakan bisnis. Dulu zaman Bang Amrin jadi jurnalis, sebelum nyari warteg kita nyari kawan dulu buat pinjem ke wartegnya. Iya, sekarang udah bisa neraktir para wartawan. Iya. Tapi sampai oke apa ke Bang Amrin? Sampai sekarang masih aktif nulis nggak, Bang? Masih. Saya masih aktif nulis. Masih aktif ya? Masih aktif nulis. Saya masih ya beberapa berita yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Serang berasal dari saya juga, ya saya tulis, masih menulis. Kemudian saya juga di rumah kadang-kadang ya biasa dulu kita tidur malam, kayaknya sekarang sebelum tidur selalu buka laptop, apa aja ditulis. Artinya ada sisi profesi jurnal yang nggak ditinggalkan sesungguhnya. Karena orang yang senang membaca, itu tidak langsung otomatis dia pintar berbicara. Tapi kalau orang yang senang membaca, kemudian dia juga senang menulis, dia akan mengalur dalam setiap tata bicara dia. Buktiin.
Dapat strateginya. Ya orang yang bisa baca itu belum tentu pintar berbicara. Wah, ini tapi kalau orang yang senang membaca, dia senang menulis, saya yakin dia akan mengalur dan mengalir kalau berbicara. Ini cara cepat untuk bisa public speaking ya. Iya. Dia sedang menulis. Kita sudah banyak inspirasi dari Bang Amrin di 2 pertanyaan terakhir. Lalu bagaimana dengan keluarga, Bang? Tadinya jurnalis, ya. Kemudian masa transisi memilih ke politik, pasti kan ada dinamika dulu tuh sebelum akhirnya Bang Amrin bisa sebesar sekarang. Bagaimana dukungan keluarga, Bang? Alhamdulillah saya punya istri yang sangat baik, yang sangat soleha. Dia selalu memberikan dukungan apapun pilihan yang saya pilih gitu misalnya. Termasuk anak-anak juga sama. Dia tahu kerjaan bapaknya sebagai apa, ayahnya sebagai apa, yang kemudian ya ayahnya bisa 2-3 hari nggak pulang karena keluar kota gitu misalnya, dia keluarga juga memaklumin kalau saya kemudian pulang telat malam dan sebagainya karena urusan lain gitu. Ya alhamdulillah saya punya keluarga yang support banget gitu, support banget. Dan itu misalnya menjadi bagian dari energi saya lah. Bagian dari energi. Sedap banget. Artinya begitu ke dunia politik pun nggak ada yang Bang Amrin, dunia politik ini begini loh. Dalam stigma sebagian masyarakat ini kan masih melihat politik itu rasanya negatif aja. Justru itu yang harus dihilangkan dari persepsi masyarakat bahwa politik ini bukan sesuatu yang harus membuat kita alergi atau antipati gitu misalnya. Jangan, bahwa setiap kehidupan kita memang tidak lepas dari berpolitik. Nggak lepas. Politik itu kan bagian dari strategi. Bagian dari strategi, cara. Politik kan pengertiannya banyak. Bisa jadi dari sisi pengetahuan, ya politik itu bagian dari strategi kenegaraan. Di sisi keluarga juga kita berpolitik kan. Di sisi keluarga kita juga berpolitik. Bagaimana kita mencapai keseimbangan kebahagiaan keluarga juga harus dengan politik. Harus dengan politik. Ya politik itu kan strategi dan sistemnya. Strategi dan sistem kita untuk mencapai tujuan bersama. Itu kan politik. Iya. Nah, jangan alergi lah, semua kita berpolitik kok. Jangan Justru saya ingin menggarisbawahi bahwa kadangkala orang memberikan catatan yang ambigu bagi politik. Contoh misalnya ketika orang ingin menjadi komisaris suatu perusahaan yang berafiliasi dengan APBD, berafiliasi dengan APBN, dia tidak boleh terlibat dalam partai politik. Ada kan catatan gitu. Untuk daftar menjadi komisi apa, tidak boleh terlibat dalam unsur politik. Sementara misalnya komisi-komisi itu diseleksi juga oleh orang partai. Iya. Gimana? Ini tugas harusnya dibebaskan terlepas dari orang politik bukan. Justru harus dibebaskan. Justru dengan jaringan politik itu semua akan mudah. Politik itu kan strategi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Betul. Ya kalau satunya berseberangan kita mencapai tujuannya bagaimana kan? Makanya Partai Golkar ingin gubernur jadi dari Golkar, bupati wali kota, kabupaten kotanya dari Golkar juga, ketua DPRD-nya jadi Golkar. Bayangin, seiring kebijakan, seiring berjalannya waktu, kebijakan akan selaras dan sejalan. Karena satu tujuan. Justru negara yang kemudian kadangkala berdinamika dalam titik berkonflik karena kepala-kepala daerahnya berbeda kepentingan. Yap, setuju di bab itu. Mohon maaf, misalnya gubernurnya partai A, bupati wali kotanya partai B. Ngakur-ngakur itu. Dan masyarakat lah yang menjadi korban. Wah, Partai Golkar beruntung banget dapat salah satu kualitas mantan jurnalis yang mumpuni sehingga bisa membesarkan partai politik. Di pertanyaan pamungkas, Bang. Ketika sudah di partai politik, jelas dong ada tanggung jawab, ada target yang ditentukan. Lalu jelang 2024, apa yang jadi tanggung jawab dan beban Bang Amrin nih untuk memenangkan Golkar di Banten? Saya kan dipercaya menjadi wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten bidang MPO namanya, bidang media dan penggalangan opini. Ini strategis bagi saya. Kenapa strategis? Karena ini kan di era digital. Semua masyarakat mendapatkan informasi tidak banyak misalnya dari media massa, tapi juga lebih banyak dari media sosial. Nah, strategi ini yang harus kita capai, yang kemudian
bisa menarik banyak pemilih. Oke. Ya kita tahu bahwa sekarang generasi Z sama generasi milenial itu menjadi pemilih mayoritas di 2024. Oke. Ya jumlahnya hampir sekitar 50%-an lah. Hmm. Naik dikit. Bahkan CSIS itu merilis sekitar 60% kan, suara milenial. Dan mereka melek media sosial. Oke. Nah, bagaimana kemudian strategi media Partai Golkar bisa menyentuh, bisa dalam tanda kutip mengajak mereka untuk kemudian bagian dari pemilih Golkar. Itu tantangan terbesar. Bagaimana menarik suara mayoritas pemilih kemudian bisa memilih Partai Golkar. Itu tantangannya berat. Berat banget. Termasuk meluruskan kalau ada hoax yang menyerang ke Golkar gitu, Bang. Ya, termasuk. Ya, apalagi itu di tengah perang politik nih sekarang bukan hanya antara partai politik, kan antar caleg juga kan jalan. Iya. Makanya saya sudah melakukan rakor bidang MPO, media penggerak opini Partai Golkar seluruh kabupaten kota. Kita harus punya pola di media sosial. Kita harus punya pola komunikasi ke masyarakat dari sisi medianya. Dan itu penting. Itu penting ya. Ya, itu penting. Harus hadir. Saya sendiri mengajak seluruh caleg, saya meminta juga teman-teman yang sekarang nyaleg untuk kemudian menanamkan citra dulu di media massa dulu. Termasuk mungkin di podcast ini, kalau saya nyalon kan ini bagian dari penanaman modal. Betul. Citra kan. Iya. Harus nanam dulu di media massanya itu. Karena kalau orang kan di dunia digital, kalau orang nyari saya, nyari Om Saprol misalnya, atau nyari siapapun yang kita buka kan. Mesin pencari internet kan, dia ketik misalnya nama Amrin, karena akan muncul semua jejak digital itu orang pasti lihat di situ dulu, baru kita bermain di media sosial. Kalau kita tidak mau menanamkan dulu di citra itu akan menjadi lemah sendiri aja. Walaupun semua bisa dipoles di media sosial. Asik, walaupun paling pamungkas agenda terdekat apa, Bang? Ya, insya Allah ini kan saya ingin terus menuntaskan mendampingi Ibu Bupati Serang lah menjelang akhir masa jabatan. Itu agenda saya, bagaimana caranya beliau bisa sukses hingga akhir jabatan di 2 periode ini. Itu tantangan saya. Akhir tahun ini? Tahun 2025 lah insya Allah. Beliau kan tidak mencalonkan diri menjadi apapun. Iya, benar. Ibu Ratu Tatu Hasanah itu tidak, selaku Bupati Serang, tidak mencalonkan anggota legislatif di jalur manapun. Jadi saya ingin mendampingi beliau sampai tuntas. Itu pengabdian pribadi saya. Udah komitmen pribadi saya. Akhirnya salah satu yang menjadi penyebab saya nggak mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Akhirnya kita ketemu jawabannya di penghujung. Tapi sayang durasi kita terbatas. Masih pengen ngobrol sama Bang Amrin, tapi podcastnya nggak sambil ngopi, nggak bisa kita lebih dari 30 menit. Hatur nuhun Bang Amrin. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama, teman-teman juga sehat semua. Baik, sobat podcast, kita menarik sekali ngobrol banyak dengan Kang Amrin. Mudah-mudahan kita nanti karena akan akhir tahun ini masih masa kampanye, kita bisa undang lagi beliau. Kita jumpa lagi di Bagus Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.